Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kultur Dunia, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negara yang mengalami krisis pria di dunia. Krisis pria adalah suatu kondisi di mana jumlah penduduk pria di suatu negara jauh lebih sedikit daripada jumlah penduduk wanitanya. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kematian laki-laki yang lebih tinggi, emigrasi laki-laki yang lebih tinggi, dan penurunan tingkat kelahiran laki-laki. Namun faktor-faktor tersebut tentunya akan berbeda untuk setiap negara. Lalu, negara mana saja yang mengalami krisis pria? Mari kita simak faktanya. Rusia. Rusia adalah negara dengan populasi pria yang sedikit di dunia, terdapat 87,8 laki-laki per 100 perempuan. Penyebab utama krisis laki-laki di Rusia sangat beragam. Seperti Perang Dunia Kedua, pada perang tersebut, banyak pria Rusia yang tewas atau hilang. Menurut data, sekitar 27 juta pria Rusia tewas dalam perang tersebut, sedangkan hanya sekitar 10 juta wanita yang tewas. Rusia sendiri memiliki tingkat kematian laki-laki tertinggi di dunia dan harapan hidup yang lebih rendah daripada wanitanya. Rata-rata usia harapan hidup laki-laki hanya 67 tahun, dibandingkan dengan 78 tahun untuk perempuan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi alkohol yang tinggi, kecelakaan, dan bunuh diri. Kesenjangan gender di Rusia memiliki berbagai dampak, baik sosial maupun ekonomi. Dampak sosialnya antara lain kesulitan dalam mencari pasangan, peningkatan kekerasan terhadap perempuan, dan peningkatan jumlah anak yatim piatu. Dampak ekonominya antara lain penurunan produktivitas kerja dan peningkatan beban biaya sosial. Latvia. Latvia adalah negara berikutnya dengan populasi pria yang sedikit di dunia, dengan rasio 87,2. Kelangkaan pria pada negara ini disebabkan karena harapan hidup pria di Latvia hanyalah 68 tahun, sedangkan wanita adalah 78 tahun. Hal ini berarti pria di Latvia memiliki risiko kematian dini yang lebih tinggi. Alasan kesehatan juga menjadi faktor utamanya, kebiasaan merokok dan minum minuman keras yang tinggi menyebabkan berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker. Ada sekitar 40% pria Latvia yang merokok, sedangkan wanita hanya sekitar 20%. Selain itu, ada sekitar 40% pria Latvia yang mengonsumsi alkohol secara berlebihan, sedangkan wanita hanya sekitar 25%. Menurut data dari Pew Research Center, pada tahun 2020, ada sekitar 100.000 orang pria Latvia yang tinggal di luar negeri. Emigrasi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain mencari pekerjaan, pendidikan, atau untuk bergabung dengan keluarga. Sedangkan, imigrasi wanita di Latvia justru lebih tinggi. Ada sekitar 15.000 wanita yang berimigrasi ke Latvia. Secara keseluruhan, Latvia juga merupakan negara yang mengalami penurunan populasi secara keseluruhan. Pada tahun 2022, populasi Latvia diperkirakan sekitar 1,9 juta jiwa, turun dari 2,3 juta jiwa pada tahun 2000. Portugal. Portugal memiliki penduduk pria yang sedikit dibanding wanitanya, dengan rasio 87,2 pria untuk 100 wanita pada tahun 2023. Emigrasi pria yang tinggi adalah salah satu penyebabnya, terutama di kalangan pria muda. Banyak dari mereka pergi untuk mencari pekerjaan, mengikuti pasangan, atau untuk melanjutkan studi. Selanjutnya, banyak wanita yang hidup lebih lama. Rata-rata harapan hidup wanita di Portugal lebih tinggi daripada pria. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gaya hidup wanita yang lebih sehat dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan. Sedangkan banyak kematian dini pada pria yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, kesehatan yang buruk, dan bunuh diri. Portugal juga memiliki tingkat pernikahan yang lebih rendah daripada negara-negara Eropa lainnya. Hal ini juga disebabkan oleh ketidakseimbangan penduduk pria dan wanita, serta faktor-faktor lain seperti meningkatnya biaya hidup dan perubahan sosial. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pria untuk menemukan pasangan karena lebih banyak wanita yang memilih hidup sendiri, serta perubahan dalam struktur keluarga seperti single parent dan sebagainya. Pemerintah Portugal telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi ketidakseimbangan penduduk pria dan wanita,
seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan mendukung kesetaraan gender. Hal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak wanita untuk memasuki pasar tenaga kerja dan meningkatkan peluang mereka untuk menikah. Armenia. Di negara ini rasio pria dan wanita pada tahun 2023 adalah 88 pria untuk setiap 100 wanita. Rasio jenis kelamin di Armenia telah menurun dari 97 pria pada tahun 1950. Krisis Armenia ini banyak dipengaruhi sejarah masa lalu, seperti perang dan konflik. Armenia telah mengalami beberapa perang dan konflik dalam sejarahnya, termasuk Perang Nagorno-Karabakh tahun 1991, Perang Saudara pada tahun 1992, dan Perang Karabakh tahun 2020. Perang-perang ini menyebabkan banyak korban jiwa, terutama pria. Emigrasi besar-besaran oleh pria Latvia ke negara lain dan kesehatan menjadi salah satu penyebab rendahnya pria di negara ini. Perbedaan rasio jenis kelamin di Armenia memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dampak sosial dari perbedaan rasio jenis kelamin di Armenia termasuk meningkatnya jumlah perempuan yang melajang, meningkatnya biaya pernikahan, dan menurunnya tingkat kelahiran. Dampak ekonomi dari perbedaan rasio jenis kelamin di Armenia termasuk meningkatnya ketidakseimbangan gender di pasar tenaga kerja dan menurunnya produktivitas ekonomi. Estonia. Estonia adalah negara selanjutnya yang memiliki penduduk pria yang sedikit dibanding wanitanya dengan rasio 85 pria per 100 wanita. Ketidakpuasan dengan kondisi ekonomi dan politik di Estonia, membuat beberapa pria di Estonia pindah ke luar negeri. Hal ini memicu perbedaan harapan hidup, menjadikan harapan hidup wanita di Estonia lebih tinggi daripada pria secara keseluruhan. Rasio pria dan wanita di Estonia telah menurun dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1980, rasio pria wanita di Estonia adalah masih pada angka sekitar 100:100. Rasio ini bervariasi di seluruh wilayah, rasio paling tinggi terdapat di daerah perkotaan, sedangkan rasio paling rendah berada di daerah pedesaan. Akibatnya, total rasio di negara ini menjadi tidak seimbang. Rasio yang tidak seimbang di Estonia telah berdampak pada sosial dan ekonomi yang signifikan. Misalnya, kurangnya tenaga kerja di bidang-bidang tertentu, seperti konstruksi dan manufaktur. Selain itu, meningkatnya biaya untuk layanan sosial, seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Lituania. Lituania adalah negara terakhir dengan populasi pria tersedikit di dunia, dengan rasio laki-laki 84,1 per 100 perempuan. Yang menyebabkan jumlah pria sedikit di negara ini adalah masa perang. Banyak pria Lituania yang tewas atau hilang dalam pertempuran. Menurut data dari Pusat Kependudukan dan Demografi Lituania, pada tahun 1940, rasio pria di Lituania adalah 100:100. Namun, pada tahun 1950, rasio tersebut turun menjadi 90:100, dan masih terus menurun sampai sekarang. Menurut data dari Badan Statistik Eropa, pada tahun 2022, ada sekitar 200.000 warga Lituania yang tinggal di luar negeri. Sebagian besar dari mereka adalah pria muda yang mencari pekerjaan atau pendidikan yang lebih baik. Selain itu, angka harapan hidup pria di Lituania adalah 72,8 tahun, sedangkan harapan hidup wanita adalah 80,1 tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain gaya hidup yang kurang sehat, konsumsi alkohol yang tinggi, dan tingkat kecelakaan yang lebih tinggi. Alasan lainnya adalah karena Lituania merupakan salah satu negara Eropa dengan tingkat kelahiran 1,6 anak per wanita, yang lebih tinggi dari rata-rata Uni Eropa sebesar 1,5 anak per wanita. Hal ini berarti bahwa ada lebih banyak anak perempuan yang lahir daripada anak laki-laki. Lituania juga merupakan salah satu negara dengan tingkat kematian tertinggi di Eropa. Pada tahun 2022, tingkat kematian di Lituania adalah 10,8 kematian per 1.000 penduduk. Nilai ini lebih tinggi dari rata-rata Uni Eropa yang hanya sebesar 9,7 kematian per 1.000 penduduk. Dalam hal ini Lituania memiliki tingkat kematian laki-laki yang tinggi dibanding wanitanya.
Krisis laki-laki di Lituania telah menyebabkan peningkatan beban kerja pada perempuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. Demikianlah pembahasan tentang 6 negara dengan populasi pria lebih sedikit dari wanitanya. Krisis laki-laki adalah masalah yang serius, dan dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi krisis laki-laki ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kultur Dunia agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.